Kalau mempunyai cas HP yang sudah lama tidak dipakai atau rusak, kita manfaatkan saja. Di sini saya mau mengambil di bagian trafo yang kecil ini dan beberapa komponen yang kita butuhkan. Untuk trafo ini nanti kita cek dulu apakah masih bisa dipakai atau tidak. Kemudian di sini saya juga menambahkan komponen lainnya seperti ini, transistor D882. Transistor ini mempunyai 3 kaki atau 3 pin, yaitu basis, kolektor, emitter. Dan masih juga komponen lainnya yaitu Elco 3300 mikro 16 volt. Juga ada dioda 4007. Kita butuhkan dioda 4007 ini 2 biji, dan kemudian resistor 560 ohm. Dari beberapa komponen ini mau saya rakit untuk apa? Simak terus videonya. Seperti biasa, untuk langkah pertama kita cek dulu setiap kaki yang ada di trafo dengan menggunakan ampermeter digital di skala 200 ohm. Pertama kita cek dulu dua kaki ini. Biasanya dua kaki yang saya tunjukkan ini nilainya ohmnya paling sedikit. Coba kita cek dulu berapa ohm. Nilai ohmnya ini biasanya 0, nah sekarang kita lihat di tampilan ampermeter nilainya 0,6 ohm kurang lebihnya itu. Kemudian untuk dua kaki yang kanan dan kiri ini kita cek juga. Untuk nilai ohmnya yang paling banyak ini nanti untuk jalur outputnya. Sekarang kita cek dulu, di sini terbaca nilai 9,7 ohm. Kemudian untuk sebelah kanan yang ada di tangan saya ini nilainya 1,0 ohm. Sudah selesai pengecekan di trafonya, lanjut pengerjaan berikutnya. Sebelum menyambungkan transistor ke trafonya, kita pasang dulu dioda 4007, yaitu di antara kaki basis dan emitter. Pemasangan dioda ke transistor. Untuk diodanya yang tandanya ada kutub positif disambung ke kaki basis, kemudian kutub negatif disambung ke kaki emitter. Untuk kaki kolektor yang ada di tengah nanti disambung ke kaki trafo di nilainya yang paling kecil. Untuk dua kaki ini bebas disambung di sebelah kanan atau kiri. Seperti ini setelah transistor tersambung ke trafonya, yaitu di kaki kolektor dan salah satu pin yang ada di trafo. Dioda yang masih ada satu ini kita pasang di kaki trafo antara pin yang nilainya paling kecil dan di bagian pin yang nilainya tadi kan ada yang nilainya 1,0, ya di situ. Pemasangan diodanya seperti ini.
di kaki trafo antara pinggir dan pinggir. Ada 2 pin yang nilainya besar. Ini untuk jalur ke outputnya nanti. Jadi nilainya yang tengah-tengah ini kita gabungkan resistor 560 ohm. Kemudian resistornya ini kita sambung ke kaki basis yang ada di transistor. Hasilnya seperti ini, rakitannya yang hampir selesai karena masih ada satu komponen yang belum dipasang. Untuk komponen yang belum dipasang ini masih ada elko. Di elko nya ini kan ada tandanya untuk strip ini untuk kutub negatif, kemudian yang baliknya ini untuk kutub positif. Di kutub positifnya kita sambung di kaki trafo yang tersambung jadi satu dengan dioda. Untuk kutub negatifnya yang dari elko disambung ke kaki transistor yaitu emitor. Untuk menyambungkan kakinya dari elko ke transistor kita gunakan kabel. Seperti ini hasilnya setelah kabel disambung dari kaki elko ke kaki transistor. Ini baterai dari bekas laptop, yaitu jenisnya baterai 18650 dengan tegangan 3,7 volt. Kalau tegangannya penuh yaitu 4 volt. Sebelum baterai ini kita pakai, kita cek dulu tegangannya masih ada berapa volt. Coba kita lihat di tampilan ampermeter, tegangan masih ada 3,8 volt. Komponen pendukung selain baterai di sini ada fitting lampu. Fitting lampu ini sudah saya potong dari sebelumnya yang modelnya seperti ini. Bagian pinggirnya sudah saya buang dan akhirnya menjadi seperti ini. Tadi waktu kita ngecek trafonya untuk jalur outputnya kan ada yang nilainya paling tinggi atau paling besar. Nah, di 2 kaki itu kita sambung ke kabel yang sudah ada di fitting. Saatnya kita coba untuk menyalakan lampu. Ini ada lampu 5 watt. Kita coba dulu apakah bisa menyala menggunakan alat yang sudah kita rakit. Dengan bantuan dengan tegangan dari baterai 3,8 volt. Untuk penyambungan tegangannya yaitu yang ada di elko ini kan ada kutub positif dan negatif. Kita sambung aja di situ. Untuk tegangan positif yaitu di elko yang positif. Untuk tegangan negatifnya yaitu di elko yang negatif. Sudah selesai penyambungan kabelnya, saatnya kita coba. Dari baterai kita hubungkan ke rakitan. Dan lihat hasilnya, lampu sudah bisa menyala. Rakitan sudah selesai, kita lanjut ke pekerjaan berikutnya.
yaitu membuat tempat untuk fitting lampu ini. Di sini saya sudah menyiapkan box kotak warna hitam, yaitu ini box kotak X5. Box ini bekas rakitan power ampli, karena sudah tidak dipakai, makanya saya buat untuk tempat lampu emergensi. Jadi fitting ini kita tempelkan atau kita pasang di box ini. Kemudian kita tambahkan saklar untuk on off nya. Untuk menempelkan fitting ke box kotak ini kita gunakan lem. Sambil menunggu supaya lemnya kering, kita lanjutkan pengerjaan lainnya, yaitu memasang modul cas untuk baterai. Di modul ini kan sudah ada tulisan B+ dan B-. Untuk B+ ini disambung ke baterai plus, B- disambung ke baterai yang min. Out plus ini nanti kita sambung ke saklar, kemudian out min ini kita sambung ke rakitan. Untuk outminnya dari modul cas ini kita sambung saja di jalur elko negatif ini atau di kaki transistor yang emitor. Sedangkan yang disambung ke saklar yaitu jalur out plus dari modul cas baterai. Kabel yang dari saklar kita sambung ke elko yang ada tandanya positif. Lanjut menyambungkan kabel yang dari fitting. Ada dua kabel dari fitting lampu, kita sambung ke kaki trafo di jalur outputnya. Sebelum kita mencoba rakitan ini, kita cek dulu untuk cas baterainya, apakah modul cas ini berfungsi dengan baik atau tidak. Di modul cas baterai ini ketika proses ngecas, lampu LED berwarna merah. Jika baterai sudah penuh, lampu LED warna merah ini nanti berubah menjadi warna biru. Kalau mau menambahkan baterai, bisa tambahkan satu lagi. Karena proses casnya agak lama, yang penting kan kita sudah cek proses casnya baterai sudah bagus. Sekarang saatnya kita coba dengan memasang boxnya ini dengan tutupnya. Untuk lampu yang digunakan di sini saya menggunakan lampu LED 5 watt. Kita coba bagaimana hasilnya, dan lampu sudah bisa menyala. Sekarang saya mau mencoba menyalakan lampu sekitar 10 watt ini. Apakah mampu menyalakan lampu 10 watt? Kita lihat saja. Dan akhirnya lampu juga menyala.
membuat rangkaian yang sederhana, sebagian komponen kita ambil dari bekas cas HP. Makanya kenapa saya tidak pernah membuang cas HP yang sudah rusak, bisa kita ambil komponennya. Dan untuk rakitan ini setelah jadi, ini bisa kita jadikan cuan. Misalnya seperti ini, jadi lampu emergensi. Rangkaiannya juga mudah, tidak terlalu kalau kita awam masih belajar di elektro itu, kita lebih mudah memahaminya. Sedangkan komponennya itu kan juga mudah didapatkan di toko-toko elektronik seperti transistor, dioda, dan resistor. Ya, kalau bisa mencari rongsokan dari bekas mesin elektronik, misalnya seperti televisi ataupun lainnya yang ada komponennya, itu juga bisa dimanfaatkan. Alat yang sudah jadi ini saya mau coba untuk menyalakan lampu, dan hasilnya juga sangat mantap. Bagaimana menurut teman-teman tentang rangkaian ini? Silahkan beri komentarnya. Semoga video ini bermanfaat.